Walaupun Megawati bilang itu Pak Soekarno yang sumbang, tapi Aceh yang sumbang Monas itu. Malah kita Aceh terkenal dengan selawat darah dan selawat akan. Memang kita punya sejarah. Aceh itu memang daerah modal. Nah, bahkan setelah Indonesia deklarasi merdeka tahun 1945 kan dijajah lagi. Aceh daerah, tapi Aceh lah yang menyatakan Indonesia merdeka karena Aceh tak pernah dijajah. Itu sejarah, perlu dibaca. Aceh pernah hebat. 15-15 sampai 15-16-17 pernah jaya-jayanya. Itu sejarah. Kita mau saja seperti oleh Bang Putri, apa yang kita nikmati sekarang ini memang khusus Aceh. Ini bukan hadiah dari Jakarta. Khusus Aceh itu Pak Dinas, itu hasil perjuangan. Itu harus dipahami kita semua. Makanya mari sama-sama kita bekerja untuk Aceh, untuk rakyat Aceh. Jangan lagi terjadi konflik di Aceh. Itu yang kita harapkan. Makanya mari sama-sama kita maksimalkan semaksimal mungkin keadilan bagi rakyat Aceh. Kita harus berusaha bersama-sama. Jadi ada beberapa kesimpulan yang disampaikan Bapak tadi juga. Mungkin Bang pun dibecut sadai Miss Yanca dan B. Dan kalau kita duduk menurut, seandainya kita duduk di sini jangan ada bahasa ini rahasia nggak bisa kami sampaikan. Kami ini juga penyelenggara negara. Di badan kami ini melekat yang namanya pengawasan. Nah, pengawasan. Dan yang kita ngawasi hari ini, kita bukan mengawasi investor segala macam. Itu ada haknya, ada ruang. Ini masalah seperti yang disampaikan oleh Pak Usman, Pak Disnaker. Yang kita berbicara tentang TKI bukan tentang TKA-nya, tentang aturan kerjanya yang tidak lengkap. Itu harus dipahami. Seandainya memang dokumen mereka apa yang mau kita angkat? Ini kan yang masalahnya mereka kerja di negara kita, mereka tidak punya surat izin yang lengkap. Itu yang jadi permasalahannya. Kita enggak. Berapa jumlah mereka? Ini mereka. Kan itu masalahnya. Dan kami sangat mendukung Dinas Tenaga Kerja Aceh untuk mengusut itu masalah dan wajib kami dampingi. Itu aja. Kami di Komisi 1 wajib kami. Dan kami nggak mau dengar, maaf, cuma menerima laporan setelah dievaluasi itu. Kami harus ada di dalamnya. Dan kami sepakat seperti yang disampaikan oleh Pak Imigrasi, kalau memang masalah silakan. Begitu mereka ada boleh diserahkan. Malah seperti sebagian batal ini, boleh yang lebih pintar, yang lebih silakan. Yang penting aturannya harus ada supaya kita Aceh punya marwah dan Indonesia juga punya marwah. Itu yang kita mau sebenarnya. Bukan kita bermasalah tiga aslinya atau lokalnya tentang surat izinnya. Itu intinya permasalahannya. Jadi mungkin baju tadi situasi karena dari baju sekedar dari Kepala Imigrasi Melahu, beliau ada malah capek-capek dari sana. Saya dapat singkat siapa kami sudah Alhamdulillah kita pada pertemuan hari ini kita telah duduk dengan Dinas Tenaga Kerja Aceh, ada Imigrasi Aceh, juga Imigrasi Melahu, serta ada wilayah hukum di Aceh. Kita ingin mengambil satu sikap. Memang ada beberapa kejanggalan di dalam penemuan Dinas Tenaga Kerja Aceh di Melahu tentang tenaga kerja asing. Dan memang kita juga setelah kita pelajari, kita pahami memang ada ketentuan-ketentuan di situ yang memang sekarang ini juga mereka itu belum bisa balik ke arah mereka dengan adanya COVID karena penerbangan tidak ada. Nah, dalam hal itu kita tetap mengambil kesimpulan walaupun tidak bisa balik mereka ke negeri mereka, tolong selama dokumen mereka itu tidak lengkap, kita mengharapkan di Komisi 1 DPR Aceh dan juga semua rekan-rekan di DPR, kita marahkan mereka supaya itu dipulangkan dari Aceh entah kemana, karena kan kita tahu mereka kan mungkin punya agen tersendiri, ya dipulangkan kepada agen mereka selama mereka tidak punya dokumen yang lengkap. Itu sikap yang kita ambil. Mungkin dari kami cuman itu saja. Pak, berapa totalnya dan berapa punya izin dan berapa yang tidak punya izin? Jadi mungkin nanti Disnaker bisa menjelaskan, itu ranahnya Disnaker, cuman tadi sampaikan mungkin lebih kurang kalau 78 ya, 78 orang itu mungkin lebih kurang ya. Kami masalah jumlahnya bisa ditanyakan, berhubung ada Disnaker di sini, silahkan diwawancara sama beliau.
Mungkin ke Pak Imigrasi dulu, Pak Irin melakukan seperti apa Pak?